Beralih ke informasi selanjutnya, Reza, kamu tahu kan yang namanya air fryer itu? Tahu dong, ini kan sekarang lagi ngetren ya, banyak betul. orang yang menggunakan air fryer, penggoreng listrik kekinian, banyak banget yang bilang kalau ini katanya lebih sehat daripada menggoreng biasa deh. Nah, tapi apakah benar ya faktanya itu lebih sehat kalau pakai air fryer? Nah, saya juga penasaran nih, kita simak bersama jawabannya. Memasak dengan menggunakan air fryer disebut lebih sehat karena bisa memangkas penggunaan minyak hingga 80%. Namun benarkah demikian? Mari kita ulas kelebihan dan kekurangan air fryer dari berbagai sisi sebelum memutuskan untuk membeli maupun menggunakan alat masak canggih yang satu ini. Air fryer tengah menjadi tren dan andalan sebagian orang untuk memasak karena diklaim lebih sehat dibanding cara masak menggoreng. Bukan hanya eksekutif muda, ibu rumah tangga hingga lansia mulai beralih menggunakan air fryer untuk membuat masakan. Selain dinilai lebih sehat karena minim penggunaan minyak, alat ini disebut lebih praktis dari sisi penggunaan. Air fryer nih, kita tinggal set waktunya, set suhunya, abis itu udah deh terserah kita mau kerjain hal yang lain pun bisa gitu. Karena saya pemakan singkong sama ubi. Nah, ubi sama singkong tuh kan enaknya direbus untuk umuran kita kan, umur 60 tahun. Cuman kalau kita malas rebus, udah aja pakai air fryer, tinggal serok masuk, udah gitu. Air fryer disebut praktis dan cepat dalam memproses makanan. Namun semakin cepat proses pembuatan, semakin tinggi suhu yang dibutuhkan, otomatis energi atau daya listrik yang diperlukan juga semakin besar. Dosen Jaminan Mutu Pangan dari Vokasi IPB University, Made Gayatri menyebut, cara kerja air fryer sangat mirip dengan oven konveksi. Alat masak listrik ini dilengkapi elemen pemanas dan kipas yang mengembuskan udara secara merata ke sekitar ruang memasak yang relatif lebih sempit ketimbang microwave maupun oven. Hal tersebut mengakibatkan udara dalam air fryer berputar melingkar dengan lebih cepat sehingga membuat bagian permukaan makanan lebih kering dan juga renyah. Air fryer yang relatif berukuran lebih kecil membuat alat masak ini dinilai praktis dan ringkas. Selain itu, alat ini juga memiliki waktu masak yang singkat, serta mampu menghasilkan tekstur makanan yang mirip dengan metode menggoreng secara konvensional. Di sisi lain, air fryer membutuhkan daya listrik yang cukup besar, harganya pun tidak murah. Daya tampung wadah yang cenderung lebih kecil juga membuat tidak semua bahan masakan bisa dimasak maksimal di dalam air fryer. Air fryer itu bukan alat untuk menggoreng. Dia sebenarnya adalah oven konveksi dalam bentuk mini. Kan udara panas itu kan akan mengeluarkan air yang ada di dalam bahan. Makanya sebenarnya untuk air fryer ini tidak cocok untuk bahan-bahan yang sangat tinggi kadar airnya. Gitu, karena akan lama dan mungkin di bagian luarnya itu sudah coklat, sudah overcooking, tapi di dalamnya belum tentu matang. Dari sisi medis, dokter spesialis gizi menyebut penggunaan air fryer bisa memotong penggunaan minyak hingga 80%. Kendati demikian, proses pemasakan yang lebih cepat dengan suhu yang lebih tinggi juga berisiko bagi kesehatan. Semua jenis metode memasak yang menggunakan suhu yang tinggi, salah satunya adalah dengan cara digoreng, itu menyebabkan bahan makanan akan menghasilkan senyawa-senyawa yang berbahaya bagi tubuh. Bila dikonsumsi oleh tubuh dalam jumlah yang berlebihan, dapat menyebabkan kanker yang disebut dengan karsinogen. Senyawa-senyawa seperti akrilamida, heterosikrit ataupun hidrokarbon ini sangat berbahaya bila dikonsumsi tubuh karena dapat memicu kanker atau karsinogenik. Adapun ciri-ciri makanan yang mengandung karsinogenik antara lain adalah memiliki permukaan yang kering, berwarna hitam gelap, hingga cenderung gosong. Lalu hal apa yang mesti diperhatikan sebelum memutuskan untuk membeli dan menggunakan air fryer? Pertama, pastikan kondisi keuangan Anda cukup, sebab harga air fryer tidaklah murah. Kedua, cek daya listrik tempat tinggal Anda, apakah cukup besar untuk menggunakan air fryer secara aktif. Ketiga, penting melakukan riset dan membaca petunjuk penggunaan air fryer agar penggunaannya sesuai, bukan malah berbahaya bagi makanan Anda.
Terakhir, sesuaikan dengan kebutuhan Anda, baik dari sisi kepraktisan maupun kesehatan. Yang perlu diingat, makanan yang dimasak dengan suhu lebih rendah, seperti metode tumis, rebus, atau kukus, jauh lebih aman bagi kesehatan tubuh manusia. Apabila microwave dapat digunakan untuk menghangatkan makanan dan oven konveksi dapat digunakan untuk memanggang makanan, air fryer dapat digunakan untuk dua hal tersebut. Sekaligus juga dapat mematangkan makanan dengan hasil yang mendekati proses penggorengan yang konvensional. Namun kembali lagi, Anda perlu bijaksana sebelum menentukan memiliki atau tidak memiliki air fryer. Karena pada prinsipnya, menggunakan air fryer juga perlu dibatasi. Penggunaan air fryer yang berlebihan juga dapat memengaruhi nutrisi yang diserap dari makanan yang Anda konsumsi. Parisa Aradia, Sony Sulistiono, Jakarta.